Kisah tiga pemain timnas Indonesia yang karirnya meredup akibat tindakan indisipliner yang mereka lakukan. Indonesia tak pernah kehabisan bakat-bakat atau talenta dalam sepak bola. Setiap tahunnya, setidaknya ada satu pemain muda yang mampu menarik perhatian. Para talenta sepak bola dalam negeri ini pun banyak dipuja-puja karena performanya selama merumput di lapangan hijau. Namun, karena puji-pujian inilah beberapa talenta muda Indonesia harus layu sebelum berkembang. Berikut admin rangkum tiga pemain Indonesia yang gagal bersinar setelah melakukan indisipliner. Yuda Febrian. Pada Mei 2020 hingga 2021, nama Yuda Febrian mungkin menjadi nama yang sering diperbincangkan para pendukung tim nasional Indonesia. Namanya diperbincangkan bukan karena penampilannya, melainkan tindak tanduknya di luar lapangan yang membuat orang geram. Tindak tanduk Yuda yang membuat geram pertama kali diketahui saat dirinya kedapatan dugem hingga telat latihan saat training center timnas Indonesia U19. Hal ini membuat Sintayong murka dan langsung mencoretnya. Karena tindakan itu, Yuda sempat dimasukkan ke dalam pesantren oleh klubnya Barito Putra. Namun, lagi-lagi ia membuat onar dengan melakukan aksi pelecehan seksual. Sempat bergabung bersih Kediri pada Liga 1 2021-2022, Yuda pun akhirnya dicoret dan dipecat. Serdi Epifano. Aksi dugem yang dilakukan Yuda Febrian kala training center timnas Indonesia U19 tak dilakukan sendiri. Ia ditemani oleh Serdi Epifano. Karena tindakan indisipliner itu, Serdi pun harus menerima namanya dicoret dari timnas Indonesia U19 oleh Sintayong. Usut punya usut, pencoretan itu bukanlah yang pertama. Jauh sebelumnya, Serdi juga cepat dicoret bersama Ahmad Afrisial pada Agustus 2020. Pencoretannya itu pun tak lain dan tak bukan karena dugem. Titus Bonai, pemain timnas Indonesia lainnya yang karirnya hancur akibat tindakan indisipliner adalah penyerang lincah asal Papua. Titus Bonai merupakan penyerang house goal yang memiliki kelincahan dan skill olah bola yang lawan. Anugerah yang ia miliki itu pun berhasil membawanya menembus tim nasional Indonesia. Namun, anugerah yang ia dapatkan itu tak dibarengi dengan sikap yang apik di Titus Bonai, yang membuat namanya harus dicoret dari timnas Indonesia U23 kala itu. Hal ini terjadi pada 2011 silam, di mana pelatih timnas Indonesia U23 saat itu, Alfred Riedel, mengetahui Titus Bonai mabuk baik di Hong Kong maupun di Jakarta. Alhasil ia pun dicoret. Saat kursi kepelatihan beralih ke Rahmat Darmawan, Tibo sapaannya kembali mendapat tempat di timnas. Namun lagi-lagi ia melakukan tindakan indisipliner yang membuat karirnya terus meredup hingga kini berstatus tanpa klub.